Warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum terlalu semangat ini, terlalu pagi Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan seluruh pengurus KBIU ya, sekarang KBIU ya, Muhammadiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil khusus Ustaz Haji Junaidi, kemudian juga pembimbing KBIU ya Muhammadiyah di Tanah Suci nanti, yaitu Bapak Haji Basuki Raharjo hafizahullahu taala, dan seluruh pengurus jajaran yang hadir di kesempatan pagi hari ini, dan tidak lupa yang sangat-sangat mulia dan juga sangat berbahagia Bapak Ibu sekalian, para calon tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala ibadah haji tahun 1443 Hijriah. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan hari yang insyaallah penuh barokah, kita hadir bersilaturahim, berkumpul dalam rangka untuk semakin memantapkan keberangkatan haji kita pada tahun ini. Mudah-mudahan segenap keberkahan dan ilmu yang bermanfaat Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan untuk sedikit sharing, berbagi, mudah-mudahan saya turut mendapatkan bagian dari amal ibadah ya, di setiap langkah dan manasik yang Bapak Ibu sekalian nanti Allah akan bukakan. Karena haji ini ibadah puncak ya di dalam ajaran agama Islam. Maka ketika kita, siapapun mereka yang terlibat ya, siapapun mereka yang memiliki peran kontribusi dalam semua hal sekecil apapun, termasuk dalam hal ini sedikit ilmu yang saya miliki, dan alhamdulillah kami pun juga alumni juga ya dari KBIU Muhammadiyah ini. Kami tahun 2016 ya bersama Allahyarham Ustaz Haji Mubarak ya, guru kita semuanya, adalah satu hal yang amat sangat memberikan ya kesan ya kepada kita bersama, dan mudah-mudahan kebaikan demi kebaikan yang juga menjadi citra utama ya dari rombongan KBIU Muhammadiyah ini patut untuk terus kita pertahankan, yang semuanya adalah anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya di sesi pertama ini tidak akan berbicara terkait dalam masalah manasik, praktek amaliyah secara lebih rinci, tetapi secara khusus ya di kesempatan pengantar pertama ini kita ingin berbicara lebih dalam dari sekedar amaliyah yang sifatnya zohir. Seluruh amal ibadah kita Bapak Ibu sekalian, apakah sholat, apakah puasa, apakah zakat, termasuk juga ibadah haji, itu ada ruhnya, ada intinya. Jadi maka kedua ini ibarat roh dan jasad.
Haji juga demikian. Jadi kalau kita ini punya fisik, nggak ada ruhnya, nggak ada maknanya. Ruh nggak ada fisiknya, juga tidak sempurna. Maka ibadah haji ini dua nilai yang harus mesti kita persiapkan. Baik ibadah yang sifatnya zahir, kesesuaian dengan syariat, kesesuaian dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena arahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita bahkan secara detail rinci tidak ditinggalkan sedikit pun. Kita diperintahkan untuk menetapi dari apa yang pernah dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Khudhu anni manasikakum. Ambil dari kalian manasik kalian. Maka salah satu standar ukuran suksesnya, sempurnanya ibadah-ibadah kita, termasuk di dalam ibadah haji ini, kesesuaiannya, ketetapannya, kedekatannya dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya semakin dekat kita, semakin kita berusaha untuk menetapi ya petunjuk-petunjuk Nabi dalam manasik haji kita, maka insya Allah semakin sempurna. Karena Nabi Sallam menjadi teladan bagi kita. Beliaulah yang paling sempurna dalam mengamalkan setiap amalan ibadah. Dalam sholat kita diperintahkan untuk apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Dalam zakat juga demikian. Dalam haji Nabi juga mencontohkan secara detail. Satu kali haji, tapi itulah haji paling sempurna. Sehingga Nabi dalam beberapa kesempatan, khudhu anni manasikakum. Ambil dari kalian manasikku. Karena aku tidak tahu, boleh jadi tahun depan aku nggak akan ketemu. Beliau itu sudah punya firasat kuat bahwa ini adalah haji terakhirnya. Maka seorang sahabat Jabir, beliau itu orang yang paling detail, paling panjang dalam hadis-hadis Bukhari maupun juga hadis Muslim, merincikan praktek-praktek amal ibadah sesuai dengan petunjuk dan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah salah satu hal yang positif yang juga kami rasakan, bimbingan Allah yarham Ustadz Haji Mubarak ya, beliau itu sangat menjaga ini. Dan tentu kebaikan yang sudah baik ini perlu kita lanjutkan. Insya Allah menjadi amal jariah bagi beliau dan juga bagi kita semua ya, yang melanjutkan dan meneruskan. Jadi karena memang nilai kesunahan ini yang mesti harus kita jaga. Pada saat sebagian banyak yang kemudian mengabaikan atau tidak menganggap sama sekali. Bapak Ibu sekalian, karena kita ini haji ini seumur hidup sekali, belum tentu kita berulang. Maka sekali pelaksanaan, cita-cita besar kita, tekad kita bersama itu harus sukses, harus yang terbaik. Jangan asal, harus yang terbaik. Karenanya hadirin rahimakumullah, nanti di dalam ayat-ayat tentang masalah haji ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan menyempurnakan, bukan hanya sekedar kita melaksanakan. Jadi menanggalkan kewajiban agar kita nanti tidak mendapatkan hisab. Tapi bahasa Al-Qur'annya itu kalau kita baca dalam surat Al-Baqarah, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Atimmu. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Menyempurnakan pelaksanaan ibadah haji kita. Nanti kalau kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 196. Atimmu. Isyaratnya apa? Pesannya apa untuk kita? Jangan sekedar melaksanakan. Kalau coba sekedar melaksanakan, banyak yang mampu. Tapi target kita ini apa? Yang terbaik. Kalau bahasa hadis Jibril itu yang ihsan. Nah, hadirin rahimakumullah, ini yang harus kita tancapkan. Dan salah satu bentuk ihsan yang jarang sekali, mungkin jarang untuk diingatkan, insya Allah nanti termin kedua akan ada manasiknya, adalah kita perlu menghajikan hati. Jadi ada haji fisik, ada haji hati. Dan bahkan ini jarang untuk disentuh dan diingatkan. Pesan Allah Subhanahu wa taala itu mengandung pesan bahwasanya ibadah haji kita tidak hanya ibadah secara fisik. Kita berangkat, kita berkorban untuk meninggalkan tanah air, keluarga, anak, istri, pekerjaan, dan semua apa yang
kita tinggalkan di tanah air. Kita berangkat ke sana dengan fisik kita. Tapi kita jangan sampai lupa bahwa haji itu bukan hanya fisik manasiknya. Nanti melalui talbiyah, miqat, nanti bagaimana cara kita tawaf, bagaimana kita cara sa'i, bagaimana cara kita wukuf, bagaimana kita nanti di Muzdalifah, bagaimana kita ketika di Mina 3 hari melempar jumroh. Insya Allah ini manasiknya, tadi kata Pak Haji Basuki, ilmunya mudah. Bahkan kalau kita nggak belajar nanti ikut di sana sempurna. Asal ada bimbingannya betul, insya Allah kita pun juga turut betul. Maka di sini pembimbing itu penting. Jadi ini kalau secara fisik, tapi yang jauh lebih berat itu adalah ibadah haji hati. Maka hajikan hati pula. Hajikan hati sebelum kita menghajikan fisik. Alhamdulillah. Ini yang jarang kita persiapkan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya ingin sampaikan para ulama ya, ketika meneliti ayat-ayat tentang haji, itu minimalnya ada dalam dua surat utama. Allah sebarkan. Di surat Al-Baqarah, itu kalau kita baca mulai dari ayat yang ke-100, ya, ayat yang ke-189, nanti ditutup sampai ayat 203. Itu ayat-ayat tentang haji. Nanti silahkan Bapak Ibu baca-baca sebelum berangkat. Itu ayat haji yang Allah Subhanahu wa taala cantumkan mulai dari 189 sampai 203. Hadirin, seluruh para ulama mereka memberikan isyarat. Ayat-ayat di Al-Baqarah itu kaitannya dengan manasik lahiriah. Manasik tata cara yang sifatnya zahir. Bagaimana cara kita untuk melaksanakan manasik kita. Jadi mulai dari niat, mulai dari kita nanti tawaf, di situ ada Arafah, ada Muzdalifah di Masy'aril Haram. Jadi apa yang mesti kita lakukan di Mina itu 203, itu ternyata rangkaian ayat-ayat secara fisik. Meskipun demikian, isyaratnya, titik tekannya ini hadirin rahimakumullah, hampir di setiap manasik-manasik yang sifatnya zahir, Allah Subhanahu wa taala menghimpun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menutup dengan hal-hal yang sifatnya batin. Misalkan di ayat yang ke-196, setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang ayat wa atimmul hajja wal umrata lillah. Jadi di situ ibadah haji hati, sempurnanya haji fisik kita Allah sebutkan lillah. Kalau nilainya, tujuannya, jadi motivasinya, spirit untuk apa kita ini haji, itu betul-betul ada. Bentuknya apa? Lillah. Penutup ayatnya juga ditutup dengan wattaqullah. Takwa. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ditutup dengan takwa. Hadirin, dan takwa itu letaknya di mana? Nabi sampai 3 kali. Isyarat takwa itu at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Di mana? Di hati. Allah isyaratkan seakan ibadah hajimu itu bukan hanya ibadah fisik, tapi sesungguhnya harus ada peran hati yang kalian hadirkan. Maka di ayat yang ke-197 kembali, setelah bagaimana kita kalau melaksanakan ibadah haji, fala rafata wala fusuqa wala jidal, tidak ada kata rafat, tidak ada kita yang saling berkelahi, berdebat, bermusuh-musuhan ya di dalam haji. Penutupnya lagi, bekalan utamanya apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa lagi. Takwa lagi yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penutup rangkaian di dalam ayat 203-nya itu ayat-ayat tentang di Mina. Boleh kita pakai nafar awal 11, 12, lalu kemudian kita melaksanakan tawaf ifadah. Boleh juga disempurnakan sampai 13 hari. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaih. Kalau mau ambil 2 hari, yaitu 10, 11, 12 hari tasyrik, fala itsma alaih.
Tidak ada masalah. Wa man ta'akhkhar, kalau kita mau urungkan, tangguhkan sampai 13 hari, fala itsma alai. Kita diberikan pilihan. Rata-rata kalau dulu almarhum Ustaz Mubarak kita 12 hari atau hari ke-12 kita sudah pergi ke ngambil nafar awal. Tujuannya karena untuk mendapatkan sembelihan di hari yang ke-13. Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan 203-nya lagi, Allah tutup dengan wattaqullah. Takwalah kepada Allah. Ini rangkaian ayat-ayat manasik lahir, rata-rata ditutup, dibingkai, diingatkan, dikokohkan, tancapkan di situ. Ada ketakwaan di sana. Ada ketakwaan. Lebih dahsyat lagi, Bapak Ibu sekalian, agar kita mempersiapkan niat kita ini. Tidak ada satupun nama surat dari rukun Islam kita kecuali haji. Betul nggak betul Bapak Ibu? Ada nggak nama surat sholat? Ada nggak Bu Pak? Nggak ada. Ada nggak nama surat Ramadan? Nggak ada. Ada nggak nama surat syahadat? Nggak ada. Tapi ada nggak nama surat Al-Hajj? Ada nggak Pak? Surat keberapa Bu? Surat nomor 22. Subhanallah. Allah datangkan ada surat khusus di dalam Al-Quran dari 114 surat rukun Islam satu-satunya yang menjadi rukun Islam, bahkan menjadi nama satu surat adalah surat Al-Hajj. Dan seluruh para ahli tafsir sepakat. Apa sepakatnya Bapak Ibu sekalian? Surat Al-Hajj itu adalah haji hati. Apa Bapak Ibu? Haji hati. Kalau di surat Al-Baqarah tadi 189 sampai 209, surat 208 ya. Itu ada 203 itu haji secara fisik. Tapi di surat Al-Hajj ini haji hati. Masalah hati yang disentuh. Tidak ada satupun bicara masalah manasik dalam arti tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, kita di Masy'aril Haram, kita di Mina, nggak disentuh. Tapi yang disentuh dari ayat pertama, kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan di surat Al-Hajj itu, jadi ayat yang surat yang ke-22 langsung dibuka dengan ya ayyuhan nasuttaqu rabbakum. Sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Lagi esensi takwa saat beribadah haji. Beribadah haji. Maka kita akan dikenalkan dengan berbagai macam fenomena-fenomena di dalam haji. Bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ini mengingatkan tentang syiar-syiar Allah yang mesti dimiliki oleh setiap orang yang berangkat haji. Misalkan surat Al-Hajj ayat yang ke-32 Allah tutup dengan wa may yu'azzim sya'airallah. Barang siapa yang mereka mengagungkan apa ya Allah? Sya'airallah, syiar-syiar Allah. Maka ibadah haji itu di dalam ayat-ayat ini disebut oleh Allah apa? Syiar-syiarnya. Dan mengagungkan itu kira-kira fisik atau hati Ibu Bapak Ibu sekalian? Kita mengagungkan melalui hati atau fisik? Hati. Insya Allah. Kalau hatinya tunduk, kira-kira fisiknya tunduk enggak? Ya. Apa yang tampak secara zahir sesungguhnya gambaran apa yang dalam hati. Wa may yu'azzim sya'irallah. Barang siapa yang mengagungkan Allah syiar-syiarnya, fa innaha min taqwal qulub. Ini satu pesan. Ada juga disebutkan di ayat yang ke-36-nya. Allah juga ingatkan ya kepada kita tentang masalah kesyukuran. Tentang masalah kesyukuran. Fadhkuru ismallahi fa idza wajaba junubu dan seterusnya la'allakum tashkurun. Syukur itu masalah hati. Kemudian juga Allah sebutkan di ayat 37-nya. Allah juga ingatkan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Allah itu tidak mengambil dari daging kalian. Allah pun juga tidak mengambil dari darah-darah kalian. Kenapa disebut ayat ini Bapak Ibu sekalian? Karena satu di antara rangkaian dalam ibadah haji nanti ada namanya menyembelih binatang. Bahkan Nabi, prakteknya Nabi dulu,
semasa Nabi melaksanakan ibadah haji untuk kita menunjukkan bagaimana Nabi mengagungkan syiar ini. Dalam ibadah haji menyembelih binatang, beliau menyembelih 100 ekor onta. Berapa Bapak Ibu? 100 ekor onta disembelih Nabi SAW. Walaupun dalam riwayatnya itu Nabi menyembelih dengan tangannya beberapa ekor, lalu diteruskan oleh sahabat Ali. Tapi Allah ingatkan di ayat ini bagaimana Nabi mengagungkan syiar ini. Tidak hanya melaksanakan, beliau yang juga mempersembahkan darah yang terbaik. Beliau langsung melaksanakan yang terbaik. Allah kasih nasihat, la yanalallaha luhumuha, tidak akan sampai kepada kalian daging-dagingnya, wala dima'uha, tidak juga darah-darahnya, walakin yanaluhut taqwa. Tapi yang akan sampai, yang Allah akan terima, yang akan memberikan nilai, yang akan memberikan kesempurnaan itu. Padahal Bapak Ibu, tidak kurang Nabi 100 ekor onta. Bayangkan, kalau kita hitung dari sisi dagingnya, dari sisi darahnya yang dikucurkan, subhanallah. Tapi ternyata seberapapun banyak yang kau lakukan secara fisik, yang kau persembahkan, yang kau korbankan, tidak ada nilainya kalau tidak ada takwanya. Ini dalam rangkaian ayat-ayat haji. Maka rohnya haji ini Bapak Ibu sekalian adalah hati. Hajikan hati. Dan Allah Subhanahu wa taala isyaratin tadi di dalam surat Al-Baqarah, sempurnakan dengan keikhlasan. Apa Bapak Ibu? Keikhlasan. Makanya kalimat yang terbanyak untuk kita baca selama kita haji itu kalimat tauhid. Kalimat apa Bapak Ibu? Tauhid dengan ucapan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Boleh kita ulang Bu ya, biar nggak terlalu, kita semua sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Boleh sekali lagi? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ini kalimat paling banyak yang kita baca nanti. Mulai dari kita masuk miqat, saat kita menggunakan kain ihram, baca itu sampai nanti menjelang ibadah haji. Masya Allah, kalimat yang terbanyak. Bapak Ibu tahu apa kandungan isi talbiyah? Adalah mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah. Pernyataan kita, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Maka jangan kita ini ketika haji ada embel-embel apapun, ada niat apapun, ada motivasi apapun, ada nawaitu yang lain. Ini yang nanti akan merusak. Walaupun mungkin kita manasik Bapak Ibu sekalian, kita sesuai dengan petunjuk Nabi. Nanti tawafnya sesuai dengan petunjuk Nabi, sa'inya sesuai dengan petunjuk Nabi. Petunjuk di Arafah kita laksanakan, di Muzdalifah kita laksanakan, di Mina kita laksanakan. Tapi kalau tidak ada keikhlasannya, kira-kira sempurna nggak Bapak Ibu? Nah, ini yang nanti akan ngaruh nanti ini. Akan tampak nanti ketika kita di tanah suci, orang ikhlas jadi nggak ikhlas. Itu tadi disampaikan Haji Basuki, Masya Allah, gara-gara segelas air jadi masalah.
segelas air, marah-marah. Bapak Ibu sekalian, nanti ujian terbesar keikhlasan itu di sana. Sudahlah cuaca ekstrim rata-rata. Kita nanti selama di sana cuaca 45 derajat, 50 derajat. Belum lagi kemudian juga fasilitas terbatas. Kita nggak seperti di rumah, ya Bapak Ibu sekalian. Satu kamar mungkin 4 orang, 5 orang, masing-masing punya keinginan. Satu maunya AC, satu nggak bisa pakai AC. Ada nanti itu Masya Allah, ada yang terburu-buru. Ada kita ini kalau di kamar mandi, ada yang sampai 5 menit, ada yang 10 menit. Yang satu mungkin ini orang nggak tahu kita ini ada kawan, kita ini juga perlu mandi juga ini. Gara-gara kamar mandi bisa berantem Bapak Ibu sekalian. Ya, nunggu catering. Masya Allah. Atau mungkin nggak nyaman sedikit, ini ya Allah basi semuanya. Kalau kita memiliki keikhlasan, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kemudian. Bahkan nanti ujiannya itu akan tampak di sana. Terlebih saat kita mulai pelaksanaan, ketika kita di Mina, ketika kita nanti di Muzdalifah, ketika kita di Padang Arafah, fasilitas benar-benar terbatas Bapak Ibu. Satu tenda bisa berpuluh-puluh orang. Ya, jungkir balik kita, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kalau kita ini nggak lapang hatinya, hatinya tidak mengagungkan Allah, makanya Bapak Ibu sekalian, hal yang terpenting haji hati itu keikhlasan yang nanti akan menghadirkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling agung, paling besar, yang menjadi tujuan utama, insya Allah menjadi tujuan kita. Makanya ayat tadi tentang wa may yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah fa innaha min taqwal qulub, ini termasuk ayat-ayat dalam ibadah haji. Hadirkan Allah, maka insya Allah selain Allah itu akan terasa ringan. Allah akan mudahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada kita kelancaran. Jadi kalau ada yang kurang-kurang, kita jadikan ya Allah ini bagian dari mujahadahku. Kita bayangkanlah dulu bagaimana Nabi, para sahabat, para orang-orang tua kita dahulu ya Bapak Ibu sekalian. Masya Allah, nggak seperti kita nyaman sekarang. Semuanya pakai AC, berangkat ber-AC, sampai di sana ber-AC ya. Kemudian kita tinggal makan, tinggal minum. Dulu orang-orang tua kita bagaimana Nabi SAW? Seminggu perjalanan, pakai onta lagi, panas terik, nggak ada fasilitas seperti kita sekarang. Maka kita harus lebih banyak syukurnya tadi tanamkan. Syukuri apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan ini kepada kita. Karenanya insya Allah nilai keikhlasan ini yang mesti harus kita kokohkan. Niat-niat kita untuk apa kita ini berangkat. Dan biasanya kalau nawaitu kita ini salah, nanti akan tampak di sana. Ya, orang kalau niatnya dari rumah, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, hanya untuk bangga-bangga jak di sana. Ada orang yang nanti orang haji hanya untuk sombong. Hati-hati. Sampai di sana pun juga dia tidak ada keagungan, tidak ada pengagungan ya, tidak merasa apa agungnya ke Masjidil Haram. Dia tidak merasa tersentuh. Nabi SAW Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca dalam beberapa riwayat ya terkait hajinya Nabi, pada waktu beliau menyentuh Hajar Aswad lalu menciumnya, sahabat Jabir, beliau itu mengatakan apa? Sahabat Jabir, beliau melihat Nabi berderai air matanya. Habis mencium Hajar Aswad itu, berderai air matanya. Kira-kira orang itu kalau sampai menangis, kalau hatinya nggak hadir, kalau isi hatinya bukan keagungan Allah, mungkin tidak Bapak Ibu? Tidak mungkin, tidak mungkin. Tetapi memang beliau hadirkan, tidak hanya tawaf mengelilingi, tapi sampai pun hati yang hadir. Makanya Nabi pesan khusus ya, dan ini ada dalam riwayat Jabir. Ketika orang habis Arafah, Bapak Ibu sekalian, ini dulu ternyata di Padang Arafah, dan ini juga menjadi teguran bagi kita bersama. Kalau kita senantiasa menjaga keikhlasan, kita menjaga keagungan Allah di dalam batin kita selama ibadah haji ini, insya Allah akan sangat berbeda. Jadi bahkan sampai
Perilakunya adalah sebagian sahabat saat dari padang Arafah, Bapak Ibu sekalian, mereka bersegera. Jadi bercepat-cepat begitu. Cepat-cepat begitu. Mereka cepat ingin selesai. Subhanallah. Nabi langsung pesan kepada sahabat Jabir. Ini bisa kita lihat dalam riwayat Muslim, sahabat Jabir, Nabi mengingatkan kepada kaum muslimin, as-sakinah, as-sakinah, as-sakinah. Tenang, tenang, tenang. Subhanallah. Fa innal birra la tunani bil idha. Innal birra laisa bil idha. Begitu hadisnya. Innal birra laisa bil idha. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu sempurnanya tidak bisa dengan terburu-buru, tergesa-gesa. Bapak Ibu, tidak mungkin kita ini akan tenang, damai, kita akan tidak terburu-buru itu, kecuali kalau hatinya bukan isinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin. Orang yang hanya mengagungkan Allah, dia merasa ini adalah sebuah karunia Allah terbesar, maka dia akan bisa tenang. Karena nanti salah satu perkara yang sering kali mencederai itu, kadang-kadang Bapak Ibu sekalian pengen terburu-buru cepat selesai. Itu yang kita lihat rata-rata. Macam kita sholat lah, banyak kemudian orang sholat, ada orang sholatnya menikmati, pokoknya meninggalkan kewajiban. Tapi ada yang berusaha untuk menjaga ketenangannya, namanya tumakninah. Ternyata dalam ibadah haji juga begitu. Para sahabat sampai ditegur oleh Nabi, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Jadi nanti ada orang yang waktu tawafnya itu pokoknya pengen cepat selesai. Dah selesai. Sa'inya juga begitu. Selesai. Jadi terburu-buru semuanya. Maka ini menunjukkan apa yang tampak secara zahir sesungguhnya cermin di dalam hati. Jadi maka nikmati setiap amaliyah manasik yang kita jalankan. Ketika tawaf, bukan hanya kaki kita yang keliling, bukan saja kaki kita yang melangkah, tapi hajikan hati kita. Kita berada di Baitullah, kita sedang berada di Masy'aril Haram, kita berada di tanah-tanah haram. Maka insya Allah ini yang akan menyempurnakan ketika kita sa'i. Dan hanya kita pengen pokoknya 7 kali putaran. Nanti akan kita lihat ibu-ibu, kalau bapak-bapak yang sudah pernah melaksanakan umrah, itu yang tampak. Padahal Nabi kan, Bapak Ibu sekalian, bayangkan Nabi SAW betul-betul beliau sempurnakan. Sampai di Bukit Sofa beliau berdiri lalu menghadap ke kiblat. Lalu kemudian beliau berzikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa azamal ahzaba wahdah, wa nasara abdah, wa azamal ahzaba wahdah. Di sela-sela itu beliau berdoa. Ya. Lalu kemudian baca lagi yang kedua, kemudian berdoa lagi. Baca lagi yang ketiga, beliau berdoa lagi. Saya hampir boleh mengatakan jarang yang melaksanakan ini, kecuali bimbingan Allah yarham Ustaz Mubarak. Ya, kita betul-betul menjaga ini, dan ketenangannya. Disitulah kita bertahun-tahun, mungkin ada yang 40 tahun kita menunggu waktu itu, ada yang 50 tahun, mungkin ada yang hampir 60 tahun kita menanti saat-saat ini. Maka jangan sampai kecolongan, tercuri. Bentuknya apa? Bentuknya adalah terburu-buru. Makanya Nabi sebutkan ada orang yang sampai 60 tahun sholatnya nggak diterima oleh Allah. Ternyata yang disebut Nabi SAW, kenapa sampai 60 tahun? Dia tidak menyempurnakan rukuknya, dia tidak menyempurnakan sujudnya. Dan kita juga bisa mengatakan yang sama ketika Nabi di Haji Wada'nya mengatakan as-sakinah, as-sakinah. Tenang wahai sahabat, tenang wahai sahabat, jangan terburu-buru. Innal birra laisa bil idha. Maka ini yang membedakan. Nikmati, hayati, tenanglah. Dan ini tidak mungkin kecuali orang-orang yang hatinya senantiasa diisi dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan keikhlasan, dengan kesabaran. Maka kalau isi hatinya Allah, karena Allah, kalau ada yang sikit-sikit mungkin kita perlu menjaga hati, insya Allah
Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan. Yang penting gitu jak masalah urusan dunia ya. Bapak Ibu sekalian, banyak sekali nanti kadang-kadang karena kita bukan hanya sehari 2 hari, hampir 40 hari, bahkan mungkin bisa lebih ya, 40 hari. Interaksi kita nanti akan muncul itu. Kita menjadi ujian tersendiri kesabaran. Maka ingat-ingat jangan sampai ketidaksempurnaan nilai haji kita karena masalah di antara kita. Karena tadi saya sampaikan di surat, kenapa rahasia Allah di dalam surat Al-Baqarah tentang ayat haji itu secara khusus di ayat 197 masalah hubungan di antara kita sesama. Al-hajju asyurum ma'lumat. Haji itu bulan-bulan yang telah ditentukan. Faman farada fihinnal hajj, barang siapa yang melaksanakan kewajiban haji ini, fala rafatha. Jangan ada kata-kata rafath, kata-kata yang sia-sia, tidak boleh. Jadi apalagi yang dosa. Wala fusuk, jangan ada perbuatan fasik. Maka Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan untuk menunjukkan haibahnya ibadah yang Bapak Ibu sekalian akan laksanakan ini. Tidak ada satupun ibadah dan amalan di dalam Islam. Kita ini Bapak Ibu, kalau misalkan kita punya niat, nauzubillah ya, kita punya niat jahat. Saya mau mencuri. Tiba-tiba kita nggak jadi mencuri. Kira-kira niatnya itu dosa enggak? Niatnya dosa enggak Bapak Ibu? Kita baru niat lalu enggak kita laksanakan. Dosa enggak Bapak Ibu? Tidak dilaksanakan. Tapi bahkan kalau kita tinggalkan, kita berpahala. Kita niat buruk lalu kita tinggalkan, kita mendapatkan pahala. Semuanya begitu, kecuali dalam ibadah haji. Makanya rangkaian dalam ibadah haji ini Allah Subhanahu wa taala nanti kalau Bapak Ibu lihat di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-25 untuk menunjukkan kewibawaannya ini, keagungan satu ibadah ini. Allah ingatkan, wa may yurid fihi bi ilhad. Wa may yurid, barang siapa yang berniat, baru berniat. Tidak ada ancaman kecuali dalam ibadah haji. Dalam amal ibadah apapun kita ditoleransi. Baru niat, kalau nggak dilaksanakan, insya Allah nggak ada dosa. Tapi dalam khusus ibadah haji surat Al-Hajj ayat 25, Allah ingatkan, jangan sekali-kali sampai pun kalian baru sekedar terlintas. Wa may yurid fihi bi ilhad, barang siapa yang di dalam hajinya ada iradah, yurid, arada, yurid itu niat, keinginan, kehendak. Ilhad itu melampaui batas. Dan seluruh para ulama dimaksudkan di sini ada niat dosa, ada niat kita berbuat jahat, ada niat kita berbuat buruk. Apa Allah ingatkan? Nudhiquhu min adzabin alim. Kami akan rasakan dia dengan azab yang pedih. Satu-satunya ancaman baru niat dah diancam ini dalam ibadah haji. Menunjukkan keagungan, kewibawaan, kedudukan yang sangat istimewa dari ibadah haji ini. Tidak ada ancaman kecuali dalam ibadah haji. Makanya Bapak Ibu sekalian, dalam ibadah haji tadi di surat Al-Baqarah, kita tidak boleh ada niat fasik, tidak ada kita ini jidal. Ini ditekankan. Kenapa? Karena memang ujian kesabaran. Jadi puncak dari amal ibadah kita di dalam Islam itu ibadah haji. Karena berkumpul semuanya Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya fisik, kita fisik memang berlipat-lipat. Maka sering ya, saya masih ingat betul, Allah yarham Ustaz Haji Mubarak mengingatkan, kalau umrah kita mungkin letihnya kita mungkin misalkan 2, 3, kalau kita hitungkan, kita nilai misalkan 5 begitu. Maka ibadah haji itu 10 kali lipatnya. 10 kali lipatnya. Bapak Ibu, kita ini kalau dalam puncak keletihan, coba bayangkan. Lalu ada kita hadapi perkara yang nggak senang. Kira-kira mudah emosi nggak Bapak Ibu? Mudah tersulut. Bapak kita pulang dari kerja,
Udah letih dari pagi sampai petang, sampai di rumah, misalkan kopi pun tidak ada, sambutan pun tidak ada, misalkan bahkan kita kena marah-marah. Bapaknya nyamannya, gini. Kira-kira kita naik pitam nggak Pak? Udahlah badan letih. Ini yang sering kali menjadikan kita mudah tersulut. Ingat Bapak Ibu sekalian, ini yang mencederai. Ingat, hajikan hati. Salah satunya dengan apa? Ikhlas. Salah satunya dengan apa? Sabar. Maka mengapa kita secara khusus di ayat 1 di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 187 ya, 197 secara khusus Allah ingatkan tentang hubungan antar sesama. Karena memang yang diuji dari kita itu bukan fisik kita. Ingat Bapak Ibu sekalian, bukan hanya fisik kita, ini rangkaian. Jadi selama ibadah haji itu, hajikan hati, jaga kualitasnya. Gak cukup kita hanya fisiknya, manasik kita, tetapi hajinya ini, sabarnya ini betul-betul ditempa, betul-betul diuji. Nanti sikit-sikit bisa marah, sikit-sikit bisa emosi. Masya Allah. Apalagi antrian. Kalau sudah di Padang Arafah, kita terbatas toiletnya, terbatas WC-nya. Kadang kita ini ya Allah udah sakit nahan perut kita Pak. Itu antrian sampai 10 orang. 10 orang itu antrian. Nah, kita ini apalagi kalau ada orang yang jahil misalkan, tiba-tiba nyerobot begitu ya. Itu bisa kena. Kalau kita di Pontianak mungkin udah kita lajak itu orang kan begitu kan. Cumanya kita tengok, ya Allah orang Afrika, nanti kalau saya main tampar bukan kita yang kena, kita yang bonyok nanti kan. Masya Allah. Tapi itulah ujian-ujian kita Bapak Ibu sekalian, yang memang nilai kesabarannya sangat ditempa. Jadi sangat diuji. Nanti suami istri kadang juga begitu. Kita kok mudah rentan begitu kadang-kadang. Nanti akan, kalau kita ikhlasnya kurang, nanti bisa berantem itu. Ternyata sampai di sana muncul semua itu karakter aslinya kita. Ya, karakter aslinya kita. Maka yang kita perlukan, hadirkan keagungan Allah. Untuk apa kita datang? Kita sesungguhnya adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bantu Bapak Ibu sekalian, bantu salah satunya untuk mensuasanakan hati agar tetap ikhlas, tetap syukur, tetap sabar. Banyak berzikir. Apa Bapak Ibu? Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap rangkaian amal manasik haji, perkara zikir ini sangat luar biasa. Nanti Bapak Ibu perhatikan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-198-nya. Jadi ayat yang ke-198-nya. Ketika kita ibadah haji, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa bagi kalian kalau kalian berangkat haji karena kita ahli bisnis, lalu kita ingin mencari tambahan rezeki, boleh saja. Tapi jangan jadi itu tujuan utama. Berangkat untuk apa ini? Oh, saya akan punya dagangan ini, saya jual di sana, saya untung lebih besar. Kalau itu tujuan utama bahaya ya. Tapi Allah membolehkan, nggak apa-apa. Kalau kita misalkan punya produk, Allah mengatakan tidak apa-apa. Berkumpulnya banyak orang di sana, memang di situ ada peluang bisnis dan ekonomi. Tapi Allah ingatkan berikutnya, faida afattum min arafat. Kalau kalian sudah bertolak dari Arafah, ayat 198. Perhatikan, fadzkurullah. Masya Allah. Allah ingatkan zikir kepada Allah. Banyak-banyak zikir kalian kepada Allah. Indal masy'aril haram. Ketika kita di masy'aril haram. Nanti masy'aril haram itu Bapak Ibu sekalian, nanti tempat yang dulu Nabi ketika beliau di Muzdalifah, beliau kan nginap ya. Beliau menginap di Muzdalifah. Maka kalau sesuai dengan petunjuk Nabi itu sampai matahari terbit, beliau duduk di Masy'aril Haram. Yang sekarang ada masjid namanya Masjid di Masy'aril Haram di situ. Yang dilakukan Nabi apa? Ternyata sama. Ketika kalian bertolak di Arafah, fadzkurullah. Ketika kalian di Masy'aril Haram, di Muzdalifah, wadzkuruhu kama hadakum. Zikir lagi. Yang Allah ingatkan kepada kita, kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh-dhallin. Apa pelaksanaannya setelah kita di
Masy'aril Haram di Muzdalifah, "Tsumma afidu min haitsu afadhan nas." Bertolaklah kepada di mana manusia itu bertolak. Maksudnya apa? Mina. Mina. Dalam ayat ini maksudnya Mina. Apa yang Allah ingatkan? Wastaghfirullah. Zikir lagi. Allah Subhanahu wa taala ingatkan. Arafah, zikir. Muzdalifah, zikir. Ketika kalian di Mina, zikir. Setelah selesai, fa idza qadaitum manasikakum, kalau kalian sudah menyelesaikan manasik dari Mina, apa yang Allah ingatkan? Fadzkurullah, zikir kepada Allah. Banyak-banyak zikir kalian kepada Allah. Bahkan kadzikrikum abaakum, seperti kalau kalian sebut-sebut itu bangga-bangga dengan keturunan kalian. Masya Allah. Ternyata zikir kembali kepada Allah. Ketika 3 hari 3 malam di Mina, ayat 203. Kembali lagi. Wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat. Banyak berzikir kepada Allah pada hari-hari yang terbilang itu. Hadirin, ini rahasia untuk menghajikan hati kita agar ikhlas kita ditempa, sabar kita lebih kuat, ya, syukur kita lebih teguh, ya. Ternyata perlu bantuan. Energinya itu apa? Jangan lepas di zikir. Makanya ibadah satu ini diingatkan oleh Allah pada setiap momentum manasik. Di Arafah zikir, di Muzdalifah Masy'aril Haram zikir. Ketika kalian bertolak ke Mina, zikir. Ketika kalian 3 hari di Mina, zikir. Bahkan selesai ibadah, jangan lupa zikir. Maka ini adalah pembantu paling kuat agar hati kita senantiasa terkonek, terhubung, agar kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, waktu kita terbatas, seringkali kenapa kadang kita melakukan kesalahan dalam ibadah haji. Dalam ibadah haji, meskipun salah itu manusiawi, ya Bapak Ibu sekalian, namanya juga manusia. Itu manusia sekali. Tetapi para ulama katakan kalau sampai terjadi kesalahan, ini larangan. Kalau larangan sampai diterjang, kita tahu kan larangan. Yang laki-laki nggak boleh pakai wangi-wangian, nggak pakai berjahit, ya kan? Nggak boleh kita kemudian pakai tutup kepala. Jadi kalau yang suami istri nggak boleh kita melakukan hubungan suami istri sampai selesai. Orang yang terjerumus larangan, para ulama katakan, ini kenapa? Dalam posisi yang dekat dengan Allah di Masy'aril Haram, syiar-syiar keagungan Allah di sana, orang sampai menerjang itu karena hatinya belum dihajikan. Tidak ada keikhlasan di sana, tidak ada kesiapan untuk apa? Bersabar. Jadi bersabar. Dan seringkali kadang-kadang kalau ada orang yang melakukan kesalahan itu, kita nggak ingatkan. Rata-rata ini kalau bapak ini nanti damnya ini, itu damnya ya. Tapi jarang kita tanya, kenapa sampai bapak melakukan itu? Itu kan larangan, itu kan tidak boleh. Jadi kan, ini bisa membatalkan haji kita. Jadi meskipun ada damnya, ada kifaratnya, tapi sesungguhnya orang sampai berani melakukan kifarat itu karena hatinya nggak tunduk kepada Allah. Pada saat kita sedang dilatih oleh Allah untuk tunduk hati kita, ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian, satu-satunya ibadah yang nggak bisa kita lihat kenapa itu, semua ibadah itu kadang-kadang bisa kita ketahui kenapanya, tapi khusus dalam ibadah haji ini kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tawaf sampai 7 kali? Tidak ada satupun hingga sekarang bisa dijelaskan. Kenapa kita ini harus sa'i? Jadi sa'i. Kenapa tempatnya di Muzdalifah? Tempat ini sudah ditentukan. Kenapa di Mina? Banyak yang kita tidak diketahui. Tidak ketahuan. Kenapa sampai 7 kali? Yang memang nggak bisa dicerna. Allah sesungguhnya sedang menguji kita. Menguji apa? Kau taat enggak kepadaku? Banyak hal-hal kita diuji iman. Kita ini nggak tahu hikmahnya. Dah pokoknya kalau Allah dah tunjukkan, laksanakan. Begitu. Termasuk dalam ibadah sholat. Ini karena kaitannya dengan sholat ya, secara khusus kami. Jadi ibadah sholat, ikuti jalan. Allah sedang uji ini. Ketika nanti kita Bapak Ibu sekalian, cara sholat kita, nanti pertama kali yang kita laksanakan
adalah tarwiyah. Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Kita bertolak ke Mina. Mudah-mudahan diberikan kesempatan. Dan ini subhanallah, KBIH Muhammadiyah selalu yang terdepan dalam masalah ini. Banyak yang tidak melaksanakan ini, tapi kita yang selalu, banyak orang mengatakan macam-macam. Kita ternyata dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti seperti Nabi. Karena rata-rata nanti rombongan itu langsung ke Arafah tanggal 9 pagi, 9 Dzulhijjah, hari Arafah itu. Jarang yang mulainya dari 8. Mudah-mudahan dimudahkan nanti semuanya. Insyaallah Pak Haji Basuki insyaallah nanti akan mengusahakan kita mendapatkan ini. Jadi ternyata Nabi kalau di Mina, beliau itu memberikan contoh kepada kita. Ketika di Mina, apa yang Nabi lakukan sholatnya itu? Tepat pada waktunya masing-masing dan dikosor, tidak dijamak. Sholat duhur 2 rakaat pada waktunya. Sholat asar 2 rakaat pada waktunya. Maghrib pada waktunya, isya pada waktunya, subuh pada waktunya. Tidak dijamak. Itu Nabi. Kenapa begitu? Contoh aja lah. Kita memang sedang diuji kadang-kadang. Nanti ketika kita di Arafah, ternyata Nabi pakai jamak takdim. Qashar jamak takdim. Zuhur baru kemudian asar jamak takdim. Jadi kenapa begitu? Ya, ikut ya. Kalau mau sempurna, itu begitu. Nabi laksanakan jamak takdim. Jangan pakai inisiatif sendiri kita. Macam-macam. Kita ini kan sudah bukan musafir. Udah lama kita ikut ya Nabi Sallam. Kapan Nabi nanti maghrib isyaknya? Di Muzdalifah. Nabi melaksanakan nanti Muzdalifah. Maghrib isyak jamak takhir. Ini juga Masya Allah. Banyak yang gak konsisten dengan sunnah seperti ini. Rata-rata di Arafah sudah maghrib dulu. Insya Allah tetap sah, tapi nggak sempurna. Sempurnanya ternyata Nabi laksanakan maghrib isya di Muzdalifah jamak takhir. Jamak takhir. Kita diuji lagi. Ini pada satu waktu Pak ya. Satu kesempatan dalam proses manasik itu. Tidak beda jauh. Kadang kita diuji, ada jamak takdim. Kenapa ini jamak takdim? Ini jamak takhir. Ada yang nggak dijamak, dikosor lagi. Nanti kita sesampai di Mina, itu kembali begitu, 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Yang sunnah adalah kita laksanakan pada waktunya, lalu kita kosor. Ada yang kemudian menjamak dan lain sebagainya. Ini sesungguhnya ujian iman. Adalah jangan banyak tanya. Begitulah Nabi. Kita ini latihan dalam hidup ini. Dalam selama ibadah haji ini. Maka insya Allah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan jadi hal yang terpenting yang selalu kita persiapkan, kita mohon selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keikhlasan. Ikhlaskan. Nanti kalau ada misalkan hal-hal yang lain, insya Allah nanti dampaknya ketika pulang Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau hajinya mabrur, hajinya ikhlas, kita ini lebih diberikan oleh Allah ketenangan. Gak dipanggil Bu Haja, tetap kita makasih Bu ya. Jangan kemudian Bu Haja, Bu siapa namanya? Bu Yanti, misalkan Bu Yanti, nggak kita noleh. Kenapa? Saya kan habis ibadah haji itu. Kenapa Ibu nggak panggil Bu Haja? Kemarin ini hajinya untuk apa ini kan? Hajinya untuk apa ya, Masya Allah. Pulang-pulang mungkin kita minta sambutan, kenapa nggak disambut? Lalu kemudian kita marah, kenapa kok nggak sambut aku? Aku ini kan jauh-jauh dari tamu Allah. Kita biasa aja, ya kan? Kita ibadah bukan untuk siapa-siapa, kita ibadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah kuatkan, Allah tetapkan. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hati, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai jiwa-jiwa kita. Maka layak kita bermohon selalu kepada Allah agar dikuatkan oleh Allah kesabaran kita, keikhlasan kita, rasa syukur kita. Jadi mudah-mudahan kita sempurnakanlah semuanya manasik kita. Jadi mulai dari awal ini, dari persiapan-persiapan ketika kita di tanah air sampai nanti selesai pelaksanaan ibadah haji kita. Mudah-mudahan kita dikaruniakan oleh haji yang mabrur, haji yang mendapatkan janji jaminan Allah Subhanahu wa taala, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Orang yang hajinya mabrur ini tidak akan ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu yang mungkin sedikit bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit akan menghadirkan
kepada kita nilai kekuatan dan keikhlasan kita dalam melaksanakan ibadah haji insyaallah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Ustaz. Yang ini fikih tarah dan salat selama safar. Baik. Oh ya. Ada tambahan sedikit ya, memang selama kita melaksanakan perjalanan ya di antaranya Bapak Ibu sekalian, kita perlu turut juga menjaga dengan petunjuk-petunjuk ya. Dalam perjalanan ini seringkali kita dihadapkan dengan situasi yang tidak normal ya, situasi nggak normal, sehingga kadang kita pun melaksanakan amalan-amalan harian kita, apakah sholat, lalu kita toharoh berwudunya, ini tentu juga kadang dihadapkan dengan situasi kondisi yang tidak normal. Saat kita di perjalanan nanti misalkan Bapak Ibu sekalian, kita disunahkan Nabi SAW itu ambil rukhsah saja, ambil rukhsah. Kita boleh mengambil rukhsah untuk apa? Sholat kita jamak, ya misalkan seperti itu. Kita Nabi itu kalau di perjalanan beliau menjamak sholatnya. Nah jamak sholat ini kan tadi ya, contoh-contohnya sudah ada ya. Ada jamak takdim, ada jamak takhir, ada kadang juga dijamak tapi pada waktunya, ada juga qasar tanpa dijamak. Jadi mana-mana yang memungkinkan. Karenanya pastikan Bapak Ibu sekalian, jangan sampai ini juga bisa mengurangi dalam ibadah haji. Lalu kadang-kadang tidak sholat gara-gara saya merasa ini nggak sempurna kalau sholatnya begini. Masya Allah, laksanakan apa yang kita mampu. Jadi misalkan ketika kita di pesawat ya Bapak Ibu sekalian, kita cara toharoh kita, toharoh kita, bersuci kita memang rata-rata tidak bisa secara normal. Kita ketika di pesawat ya terutama. Jadi maka kita kembali kalau tidak bisa, dan sudah diingatkan selalu. Kalau di pesawat itu rata-rata pramugari, mohon Bapak Ibu sekalian, ini karena toiletnya sempit, terbatas juga airnya, untuk tidak berwudu di kamar mandi. Untuk tidak wudu di kamar mandi, sebab bisa banjir. Memang begitu. Apalagi kalau ibu-ibu susah, bapak-bapak masih mungkin kakinya diangkat begitu. Ibu cuman mau ngangkat kaki ya, jadi ngangkat kaki itu susah ya. Maka bagaimana caranya? Kita kadang-kadang yang merasa nggak sempurna, padahal kita diberikan kemudahan oleh Allah. Bagaimana caranya? Ya melalui tayamum. Tayamum itu adalah pengganti dari wudu. Syaratnya dua kan? Tayamum itu pertama kalau kita nggak ada air, atau ada air tetapi kita sulit untuk menggunakan air, entah karena sakit nggak bisa kita, maka tayamum. Atau kita dalam kondisi di perjalanan tadi di pesawat begitu, susah kita menggunakan air secara normal, maka kita pakai tayamum. Apa petunjuk Allah di dalam surat Al-Maidah yang ke-6? Jadi kalau kita tayamum itu Allah ingatkan, wa fa illam tajidu, kalau kalian tidak menemukan air, fatayammamu, tayamumlah kalian. Apa yang kita gunakan? Sa'ida. Apa dalam surat Al-Maidah 6 itu sa'ida. Kalau kita baca dalam tafsir, sa'idan itu ma'alal ard, semua yang berada di atas tanah. Itu bisa kita jadikan sebagai alat untuk bersuci. Sa'ida, kalau ada debu, ya debu, pasir kan begitu. Tapi insya Allah setiap yang nempel ini ada debunya, walaupun halus. Makanya manfaatkan, dan cukup kita tempelkan di depan kursi kita itu. Jadi boleh dua cara, boleh satu kali tepukan, juga boleh dua kali tepukan. Oleh itu khilaf para ulama. Insya Allah dua-duanya. Satu kali tepukan, misalkan kita satu kali, satu tempel, langsung kita gunakan untuk mengusap dua rukunnya. Rukunnya tayamum hanya dua, wajah dan tangan. Wajah kita. Jadi kalau satu kali tepukan, tempel, usapkan satu kali. Tidak perlu tiga kali Bapak Ibu. Jadi kalau tiga kali itu wudu, cukup sekali, satu kali. Ya. Niatnya cemana Pak Ustadz? Daripada bingung nanti kalau diajarkan nggak hafal-hafal, ibu stres. Lalu ibu nggak mau tayamum, pokoknya niat
tayamum. Dah, tempel, lalu kemudian basuhkan ke muka 1 kali. Dah, insya Allah. Lalu kemudian lanjutkan ke tangan sampai pergelangan. Ini yang lebih kuat. Sampai ke pergelangan. Dah, tidak perlu susah-susah. Dah, bismillah. Jadi mau begini, ya pokoknya tangan kita usap. Selesai. Itu kalau 1 kali tepukan. Boleh juga 2 kali pukulan. 1 kali pukulan kita mengusap wajah. Lalu 1 kali pukulan lagi. Pak Ustadz, apakah harus sama pukulannya kalau 2 kali? Tidak ada masalah. Di tempat itu kembali kita tempelkan, atau di tempat yang lain, insya Allah leluasa. Jangan kita persulit. Jadi akhirnya ini kan tadi sudah, suami saya juga pakai itu Pak Ustadz, jadi saya pakai mana lagi? Bisa berantem gara-gara tempat pukulannya. Bapak ini cemana lah? Ibu kan tadi mau di sini, mana saja. Mau ditumpuk ke tadi berkali-kali, tidak ada masalah. Jangan mempersulit sesuatu yang dimudahkan. Pukulan kedua untuk telapak tangan. Ya, Bapak Ibu sekalian, dah cukup. Insya Allah itu selama kalau kita misalkan tidak memungkinkan melaksanakan wudhu secara normal. Secara normal. Sampai pun misalkan nanti kalau keadaan-keadaan tertentu, saat andai kata kita lagi sedang tawaf begitu kan. Tawaf itu kita harus suci. Tidak boleh kita tawaf dalam keadaan berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Lalu kita misalkan buang angin. Jangan Bapak Ibu sekalian, ini apalagi nanti kalau pas tawaf ifadah itu puncak-puncaknya itu, tawaf rukun itu selalu membeludak, pasti rame, tidak pernah sepi, mau jam berapapun. Kita kiranya jam 2 kali, ternyata rame juga, semua orang sampai kiranya jam 2 malam semuanya ngumpul juga bisa, jam berapapun ternyata begitu. Andai kata kita pas lagi begitu lalu kita batal, batal gimana ini? Udah pakai tayamum saja. Kalau tidak memungkinkan kita misalkan, tidak mungkin saya harus minggir. Kasihan nanti mutawifnya, kasihan nanti pembimbing kita. Gara-gara seorang, lalu yang lain, bismillah, pakai tayamum. Letakkan jadi lantai, lalu kita 1 kali. Kenapa mungkin? Saya batal Pak Ustadz. Udah, langsung tayamum ya. Daripada kita keluar nanti khawatir, tidak balik Bu ya. Kemana ini? Orang jutaan orang begitu kan? Kita nggak balik, nyasar kita, malah jadi masalah hilang nanti kan, masalah hilang. Masya Allah, udah terlalu banyak cerita ya, terlalu banyak cerita. Kadang-kadang makanya Bapak Ibu sekalian, rombongan itu penting, kebersamaan itu penting. Jangan kita ini berpikir sendiri ya, kalau sudah nanti hilang, yang lain kena juga. Yang lain bisa kena ini ya. Jadi ini toharoh ya, masalah toharoh juga termasuk dengan sholat kita. Seringkali yang menjadi pertanyaan itu, Pak Ustadz, sampai berapa lama kita ini sampai boleh kita boleh jamak? Kita kan nanti 40 hari 40 malam ya. Jadi 40 hari 40 malam. Sering kali pertanyaan, apakah kita cukup 3 hari aja atau kita boleh selama kita di sana? Jadi Allah yarham Ustadz Mubarak, saya masih ingat beliau memberikan penegasan, dan ini berdasarkan hadis sahih dalam Imam Bukhari, bahwa beliau ketika selama di kota Mekah itu, selama di kota Mekah, hadisnya Ibnu Abbas, jadi selama di kota Mekah 19 hari beliau mengambil keringanan ini. 19 hari boleh, beliau. Makanya beliau juga Allah yarham Ustadz Mubarak berprinsip ini. Jadi artinya kita kalau mengambil, ambil pun boleh. Jadi ambil pun juga boleh kita kan. Jadi kalau misalkan kita mau menjamak selama di kota suci Mekah, insya Allah tidak ada masalah. Jadi selama masih 19 hari. Di luar itu, udahlah, kita lebih baik itmamkan. Tapi kalau kita sejak sayang Pak Ustadz, di tanah suci, sekali kita kan, apalagi kalau misalkan dekat Masjidil Haram ya, kita nanti nggak sholat di sana, ya nggak masalah. Boleh diambil, boleh tidak. Tapi kalau ada misalkan sesuatu yang sulit, silahkan saja kalau kita mau diambil. Ya kira-kira maksimal 19 hari. Patokan kita berdasarkan hadis Ibnu Abbas yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau haji di Mekah ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu mungkin secara umumnya. Jadi hal-hal yang mungkin kaitannya dengan toharoh, lalu kemudian juga pelaksanaan kesempurnaan ibadah haji kita dan juga sholat kita. Mudah-mudahan dan ini manfaatnya, dan Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap manasik yang kita jalankan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.